Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada sesi pertama ini kita masuk ke materi apa itu algoritma. Algoritma merupakan fondasi yang harus dipahami atau dikuasai oleh seseorang yang akan menyelesaikan suatu masalah dengan komputer. Dalam hal ini dengan membuat program. Algoritma juga bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan di dunia nyata. Sebelum lanjut tentang algoritma, kita harus tahu dulu apa sih itu persoalan. Persoalan adalah masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah persoalan dan masalah ini memiliki makna yang sama, yaitu sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Menurut Neo 96, persoalan adalah pertanyaan atau tugas yang harus dicari jawabannya. Untuk lebih jelasnya, ini contoh dari suatu persoalan. Misalkan ada setumpuk kartu yang tersusun secara acak. Anda diminta untuk menyusun kartu-kartu itu sehingga terurut berdasarkan nomornya dengan nomor yang kecil di bagian atas dan nomor yang besar di bagian bawah. Jawaban yang diharapkan dari persoalan ini adalah susunan kartu yang sudah terurut dari nomor kecil ke nomor besar. Nah, di sini terlihat ada angka 2, 3, dan 4. Berarti di sini sudah terurut angka yang kecil di atas dan angka yang besar di bagian bawah. Contoh persoalan yang kedua di sini adalah sebuah pengurutan angka di mana misalkan S sama dengan 15, 4, 8, 11, 2, 10, 19. Ada sebanyak 7 buah angka. Solusinya adalah barisan nilai terurut S disusun dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Nah, sebelum terurut, angkanya tersusun seperti ini. Ada angka 15, 4, 8, 11, 2, 10, 19. Susunannya acak. Dan jika setelah diurut, maka susunannya berubah dari yang kecil ke yang besar. Algoritma di dalam pemrograman merupakan urutan-urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah yang nantinya akan diimplementasikan atau dirubah dalam bentuk sebuah program dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang ada. Nanti kita bisa menggunakan bahasa Pascal, bahasa C, C++, atau bahasa lainnya. Kita tinjau kembali persoalan mengurutkan kartu. Jika kita mempunyai setumpuk kartu, maka langkah-langkah mengurutkan kartu secara umum adalah yang pertama, cari kartu dengan nomor terkecil di antara kartu yang tersisa. Yang kedua, taruh kartu tersebut pada posisi yang tepat. Dan yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai tersisa satu kartu saja. Urutan langkah-langkah mengurutkan kartu itulah yang kita sebut algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita banyak menemukan algoritma. Contohnya, resep membuat masakan, panduan praktikum yang terdapat dalam buku panduan praktikum. Kemudian ada cara merakit mainan, pengisian pulsa kartu prabayar, dan lain sebagainya. Di sini saya akan contohkan algoritma membuat mie instan. Yang pertama, siapkan satu bungkus mie instan, air 400 ml atau 2 gelas, sendok, garpu, dan mangkuk, kemudian kompor gas. Masukkan air ke dalam panci, masak di atas kompor hingga mendidih. Masukkan mie instan ke dalam air mendidih, aduk perlahan hingga 3 menit. Jika mie sudah matang, masukkan bumbu. Aduk hingga bumbu merata. Bumbu sudah merata, maka mie instan siap untuk disajikan. Contoh algoritma kedua yaitu mempertukar isi gelas. Bagaimanakah algoritmanya? Menukarkan isi gelas A ke gelas B. Seperti ini. Larutan yang berwarna hijau pindah ke gelas A.
Bagaimanakah cara menukarkan isi dari gelas A ke gelas B? Yang pertama, siapkan gelas C untuk penampungan sementara atau larutan A. Langkah kedua, tuangkan larutan dari gelas A ke gelas C. Langkah ketiga, tuangkan larutan dari gelas B ke gelas A. Langkah keempat, tuangkan larutan dari gelas C ke gelas B. Sekarang kita sudah dapat memindahkan larutan dari gelas A ke gelas B. Untuk lebih memahami apa itu algoritma, kita lanjut dengan contoh ketiga. Bagaimana caranya mengambil air 400 ml dari wadah tanpa peralatan lain selain gelas bervolume 500 ml dan 300 ml? Yang pertama, isi penuh gelas 300 ml dengan air. Tuangkan air dari gelas kecil ke gelas besar. Yang ketiga, isi penuh lagi gelas kecil dan tuangkan ke gelas besar sampai penuh. Kemudian air yang berada di gelas besar dibuang semuanya dan sisa air yang di gelas kecil dimasukkan ke gelas besar. Kemudian ambil lagi air di gelas kecil, tuangkan semuanya ke gelas besar. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan air 400 ml. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.